Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Hadirin jamaah Masjid Busdai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada siang hari ini setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan juga sholat sunnah, kita sambung insyaallah dengan upaya kita untuk saling mengingatkan kepada jalan ketakwaan, jalan kebaikan, kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah semakin menambah nikmatnya, menyempurnakan petunjuknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan juga sampai kepada kita sebagai umatnya yang insyaallah dengan keinginan yang kuat bersungguh-sungguh untuk menapaktilasi atau mengikuti sunnah-sunnah. Kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah, di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah tepatnya, itu dinyatakan tentang bagaimana kita seharusnya mengelola harta kita. Itu di ayat yang pertama, yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi salah satu ciri orang bertakwa itu setelah melaksanakan salat, beriman pada Allah, kemudian mengerjakan salat. Yang ketiganya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Demikian di Al-Baqarah di ayat pertama. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kata yunfiqun itu adalah kata kunci yang berkaitan dengan cara mengelola dan membelanjakan harta. Jadi seperti apa kita harus mengelola dan membelanjakan harta ini, dan apa saja pos-posnya serta istilah-istilahnya di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah atau dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi hadirin rahimakumullah, kata yang yunfiqun atau anfaqu yunfiqu itu konsep dasarnya. Nanti pola pembelanjaan harta dan pengelolaannya itu dalam istilah Islam ada berbagai macam turunannya. Jadi ada infak, ada sedekah, ada zakat. Zakat juga dibagi lagi, ada zakat diri atau zakat fitrah, ada zakat mal. Kemudian juga ada wakaf, ada hibah, ada hadiah. Jadi semuanya ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan dan pemanfaatan ataupun pembelanjaan harta itu ternyata diatur dalam Islam, dan itu memudahkan kita Bapak Ibu sekalian untuk bisa menunjukkan bagaimana kita ini berbagi atau memberi pada orang lain. Nah, infak, zakat, sedekah karena memang istilahnya berbeda, maka ada perbedaan pula dari segi arti. Kalau anfaqa yunfiqu itu tadi membelanjakan. Nah, kalau ke dalam itu namanya adalah nafkah, kalau keluar itu infak. Oleh karenanya seringkali kita menyebut bahwa apa yang sudah kita dapat ini dari bekerja mencari nafkah itu dikembalikan atau diperuntukkan keluarga kita. Jadi untuk sekolahnya anak-anak, untuk masak, untuk membeli pakaian dan sebagainya. Jadi kalau itu ditujukannya ke keluarga, namanya adalah nafkah. Makanya memberikan nafkah kepada istri, kepada anak-anak kita. Nah, kalau kita memberinya keluar yang sifatnya untuk konsumsi, misalnya yang sifatnya konsumtif gitu ya, untuk digunakan membeli makanan, minuman, orang memang yang tidak punya kemampuan untuk
berdaya istilahnya secara finansial. Berarti orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang duafa, nah itu berarti kita memberikan infak. Sementara sedekah itu lebih luas, karena sedekah tidak dibatasi oleh waktu dan juga besaran dari apa yang kita keluarkan atau yang kita berikan kepada orang lain. Kalau zakat dia terikat waktu dan juga terikat besarannya. Jadi kalau zakat fitrah itu berarti kan di bulan Ramadan. Demikian juga dengan ukurannya, takarannya. Kalau dikonversikan ke uang, zakat fitrah hari ini ada yang 35.000, ada yang 40.000. Sesuai dengan kesanggupan dari apa yang kita makan, yang kita konsumsi sehari-hari. Kemudian kalau zakat mal juga sama, terikat waktu tertentu, ya, ada batas besoknya, kemudian juga besarannya. Nah, yang membedakan dengan sedekah itu adalah pada aspek tadi waktu dan besarannya. Kalau sedekah tidak diatur waktunya, kapanpun boleh dan bisa bersedekah, berbuat kebaikan. Jadi sedekah adalah memberikan sesuatu kepada yang memang membutuhkan, punya hak untuk sebagai jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau begitu ke orang tua juga bisa kita sebut sedekah. Jadi jangan sampai ke orang-orang kita bersedekah ke masjid kemana-mana, tapi orang tua kemudian tidak diperhatikan. Jadi ke orang tua juga sedekah. Tapi kalau ke keluarga itu tadi adalah bahasa nafkah. Semuanya sama, intinya adalah memberi, ya, menyampaikan apa yang kita dapat, yang kita miliki ini untuk diberikan, dimanfaatkan. Nah, ada lagi wakaf, hibah dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, jadi karena sedekah itu tidak dibatasi waktu dan tidak dibatasi oleh besaran dan juga tidak dibatasi oleh bentuk, ya, dari apa yang kita sedekahkan. Jadi bisa materi, bisa non materi, ya, bahkan ada yang sifatnya jariyah. Jaro itu berarti terus mengalir. Wow. Jadi yang kita sedekahkan itu bisa banyak. Tidak usah khawatir kalau orang tidak mempunyai uang, dia ini berbuat baik, bisa bersedekah dengan sedekah yang lain, misalnya waktu atau sedekah tenaga, sedekah ilmu. Demikian di dalam Al-Quran juga dijelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakan lahum wallahu sami'un 'alim. Jadi ambillah makannya. Jadi ada mekanismenya memang untuk mengambil. Nah, itulah yang kemudian sekarang diistilahkan dengan badan zakat atau amilinnya. Jadi hadirin rahimakumullah, kalau melihat pada ayat itu, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ada dua istilah. Yang pertama itu tutahhiruhum, membersihkan, yang kedua mensucikan. Jadi kalau dikembalikan lagi kepada teori dasarnya, pemahamannya bahwa di alam semesta ini memang ada yang disebut dengan pembersihan. Hadirin rahimakumullah, sekarang musim hujan. Hujan itu berkah, rahmat buat kita, karena dengan hujan itu bumi ini dibersihkan. Menurut para ahli, para ilmuwan, setiap hari itu banyak sekali bangkai-bangkai binatang yang mati, dan itu dibersihkan oleh air hujan. Dan juga hujan bukan hanya manfaat untuk manusia, tapi untuk seluruh makhluk, termasuk ikan, hewan ikan itu sendiri yang hidup di air itu juga membutuhkan air hujan. Karena ada pergantian sistem, air mengalir, air mengendap, air menggenang dan sebagainya. Itu ternyata memiliki habitat yang berbeda-beda, Ustaz. Jadi hujan itu betul-betul rahmat, betul-betul berkah. Jadi dengan hujan dibersihkanlah alam semesta ini. Nah, demikian juga dengan dosa. Dosa yang kita miliki juga ada cara untuk membersihkannya.
yaitu dengan bertobat, termasuk dengan berbagi, ya, bersedekah. Itu insya Allah juga membersihkan diri kita. Jadi ada membersihkan secara fisik, tutahhiruhum, toharoh. Kalau kita mau sholat, kita wudu. Kalau nggak wudu nggak sah sholatnya, karena itu adalah syarat untuk sahnya sholat. Berarti tutahhiruhum, dibersihkan. Nah, tapi selain tutahhir ada tuzakki, mensucikan jiwa. Ketika sholat atau melaksanakan sholat dan memahami sholat sebagai bentuk komunikasi langsung kepada Allah, ya, di situ kita semakin kuat keimanannya dan dibersihkan hati kita dari keyakinan-keyakinan ataupun kepercayaan pada selain Allah. Nah, harta juga sama, Pak. Jadi kalau tadi di alam semesta ini ada teori pembersihan, maka dalam harta pun ada pembersihan. Itu seperti kalau orang makan terus-menerus, minum terus-menerus, tapi tidak keluar air keringatnya, tidak bisa misalnya buang air kecil, itu pasti sakit. Harta juga sama, dikumpulkan, dicari, didapat, diperoleh. Kalau tidak ada asas pemanfaatannya, pengelolaannya dan pola pembelanjaannya yang benar sesuai dengan syariat, itu juga akan menyakitkan. Bahkan setelah di hari akhir semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Sebagaimana di dalam surat Yasin, Bapak sekalian yang sering kita baca di ayat 47. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqnakum qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amahu in antum illa fi dhalalin mubin. Jadi ketika dikatakan berinfaklah, belanjakanlah, keluarkanlah, berikanlah harta yang kau miliki itu dengan sebaik-baiknya, sepantasnya, sesuai dengan kaidah. Kemudian orang kafir itu berkata pada orang beriman, qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu ma law yasha'u Allahu at'amahu. Kenapa tidak engkau saja yang mengatakan itu? Karena Tuhan pasti akan bisa memberikan orang-orang makan. Jadi semacam mengejek, seakan-akan dia tidak percaya pada hari kebangkitan, hari akhir, hari pertanggungjawaban. Nah, oleh karenanya kemudian disimpulkan dalam itu in antum illa fi dhalalin mubin. Jadi semua yang tidak berorientasi kepada hari akhir itu sesat. Sesat. Jadi harta yang kita keluarkan itu kalau tidak berorientasi pada hari akhir itu sesat. Makanya diaturlah ya, pola pembelanjaan itu, kata infak itu. Baik infak yang sifatnya untuk pengeluaran sehari-hari, belanja sehari-hari untuk kebutuhan, ada sandang, pangan, papan. Sekarang ada pulsa yang kita butuhkan. Ada juga yang sifatnya untuk ibadah, dari mulai berkurban, kemudian haji, umroh, berwakaf. Itu adalah pos-pos yang memang harus diperhatikan dari aspek harta kita tadi. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya status harta kita itu kenapa harus dibersihkan, kenapa harus dikeluarkan, dibelanjakan dengan benar? Karena posisinya pertama harta itu adalah sebagai anugerah. Kalau anugerah berarti harus disyukuri, Pak. Yang kedua, harta itu sebagai amanah. Kalau amanah harus dijaga. Yang ketiga, harta bisa jadi ujian. Nah, kalau ujian ini berarti harus diantisipasi. Jangan sampai kemudian harta itu meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan kita, merenggut nilai-nilai keimanan kita. Kemudian harta juga adalah hiasan diri, maka manfaatkanlah dengan baik. Dan yang terakhir, harta itu juga bisa menjadi bekal ibadah, maka maksimalkan. Bapak Ibu sekalian, jadi insya Allah kalau pengetahuan kita, pemahaman kita benar tentang harta ini, termasuk tadi statusnya, kedudukannya, sampai pada pola pengelolaannya dan pembelanjaannya, maka insya Allah itu akan memberikan hikmah dan manfaat yang besar. Kita sudah tahu bahwa dengan bersedekah itu Allah kemudian memberikan banyak anugerah kepada kita. Di antaranya dengan bersedekah kita akan lebih sehat lahir batin, kemudian menumbuhkan persaudaraan dan silaturahim,
Bahkan nanti di akhirat kelak ada surga yang disiapkan untuk orang yang khusus bersedekah. Lalu bersedekah itu mampu menghapuskan dosa-dosa. Jadi wassadaqah tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'u an-nar. Rawahu Tirmizi. Bahwa sedekah itu bisa menghapus dosa-dosa kita sebagaimana air memadamkan api. Kemudian dengan sedekah Allah melipat gandakan sedekah itu, apalagi di bulan Ramadan. Dalam satu hadis juga disebutkan bahwa Nabi SAW itu adalah ajwadun nas, orang yang paling baik. Wa kana ajadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih hebat lagi di bulan Ramadan. Ini namanya yalqahu Jibril, ketika Jibril senantiasa mendatangi beliau. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin, Jibril mendatanginya tiap malam, fayudarisul Quran, kemudian mengajarkan Nabi Al-Quran. Wali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair, maka dengan itu Nabi semakin hebat lagi dalam kebaikan. Bahkan hebatnya kebaikan beliau itu di bulan Ramadan karihil mursal. Dalam hadis ini disebutkan seperti angin yang datang menerpa pada kita, ya, angin yang sepoi-sepoi itu kan ya membahagiakan, menyamankan kita. Nah seperti itu. Jadi sebegitu hebatnya Nabi di bulan Ramadan. Ajwadun nas, Nabi itu orang yang baik-baik, tapi lebih hebat lagi kebaikannya di bulan Ramadan untuk kebaikan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita kita manfaatkan bulan suci ini, yang mensucikan ini, untuk membersihkan tadi lahiriah kita, tutahhiruhum wa tuzakkihim, juga mensucikan jiwa kita, yang salah satunya adalah dengan cara kita berbagi. Tidak harus dengan harta, uang, tapi juga bisa yang lain. Karena banyak sekali konsepnya. Ada infak, ada zakat, ada wakaf, ada hibah, ada juga sedekah. Nah, sedekah inilah yang kita coba terus diupayakan untuk benar-benar selalu ada di dalam setiap kegiatan kita. Harus betul-betul ringan buat kita, ikhlas memberinya dan ridho. Sedekahkan apa yang kita miliki untuk kebaikan, apalagi yang sifatnya jariah. Kita punya rezeki, kita berikan untuk bangun jembatan, memperbaiki jalan, itu juga sedekah jariah. Masjid juga sama, dan lain sebagainya. Jadi insya Allah itu semuanya akan bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Sekali lagi, yang tidak berorientasi untuk hari akhir dari pengelolaan harta, maka disebutkan dalam surat tersebut adalah in antum fi dhalalin, sudah jelas-jelas itu akan menambah kesesatan. Nauzubillahi min dzalik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum